Kemenangan China dalam perang dagang lawan Amerika Serikat menggali dinamika ekonomi global. Dalam video ini, kita membahas tentang ketidakpastian dan inevitabilitas kemenangan China dalam perang dagang yang sedang berlangsung, serta membandingkan lanskap ekonomi global saat ini dengan pergeseran kekuasaan historis yang terjadi setiap 80 hingga 100 tahun. Sejak akhir Perang Dunia II, pada tahun 1945, Amerika Serikat telah memegang gelar sebagai pemimpin dunia. Namun, kami berpendapat bahwa saatnya China telah tiba untuk mengambil alih posisi tersebut. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang strategi yang diterapkan oleh kedua negara, ketegangan ideologis yang ada, serta dampak dari pergeseran kekuasaan ini terhadap ekonomi global. Sejarah pergeseran kekuasaan global. Pergeseran kekuasaan global bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa dominasi suatu negara seringkali berlangsung selama 80 hingga 100 tahun sebelum terjadi perubahan. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan, menggantikan posisi Eropa. Namun dengan pertumbuhan pesat ekonomi China dan kebangkitan kekuatan manufakturnya, banyak yang berpendapat bahwa China kini berada di jalur untuk mengambil alih posisi tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa kebangkitan China bukanlah perubahan mendadak, melainkan bagian dari siklus alami dalam hegemoni global. Strategi perang dagang Amerika Serikat. Salah satu strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam upaya mempertahankan dominasi adalah penerapan tarif. Kami mengkritik pendekatan ini sebagai bentuk brinkmanship yang tidak efektif, di mana AS berusaha menakut-nakuti negara-negara lain agar mematuhi tuntutannya. Namun, strategi ini sering kali berujung pada kerugian bagi ekonomi AS sendiri, tanpa mampu menahan pengaruh China yang terus berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penggunaan tarif bukanlah solusi jangka panjang, melainkan langkah yang dapat merugikan posisi Amerika di pasar global. Dominasi manufaktur China. China kini menguasai lebih dari 30% dari total produksi manufaktur global. Keunggulan ini tidak hanya berasal dari biaya tenaga kerja yang rendah, tetapi juga dari investasi strategis yang dilakukan oleh pemerintah China dalam berbagai sektor teknologi. Dengan menguasai rantai pasokan global, terutama dalam industri teknologi, China memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar internasional. Hal ini menciptakan ketergantungan bagi negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang membutuhkan produk-produk teknologi tinggi yang diproduksi di China. Salah satu faktor kunci yang memberikan China keunggulan dalam perang dagang adalah kontrolnya atas elemen tanah jarang, Rare Earth Elements atau REE. Elemen-elemen ini sangat penting dalam produksi elektronik dan teknologi energi terbarukan. Dengan menguasai pasokan elemen tanah jarang, China memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi perdagangan. Hal ini membatasi kemampuan Amerika untuk melakukan balasan yang efektif dalam sengketa perdagangan, karena ketergantungan AS pada bahan baku ini sangat tinggi. Rencana Made in China 2025 merupakan strategi jangka panjang yang dirancang untuk memastikan dominasi China dalam sektor manufaktur global pada tahun 2049. Melalui rencana ini, China berinvestasi secara sistematis dalam teknologi dan inovasi, dengan tujuan untuk menjadi pemimpin dalam berbagai industri, termasuk kendaraan listrik dan semikonduktor. Meskipun beberapa negara mengkritik rencana ini sebagai upaya untuk mendistorsi pasar, efektivitas kebijakan China dalam mencapai tujuannya tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu tren yang mencolok dalam ekonomi global saat ini adalah penurunan dominasi dolar AS. Proses yang dikenal sebagai dedolarisasi ini mencerminkan pergeseran dalam praktik keuangan global, di mana negara-negara mulai mencari alternatif untuk mata uang dolar. China, melalui berbagai inisiatif, berusaha untuk mempromosikan mata uangnya sebagai alternatif yang dapat mengancam supremasi dolar di pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih multipolar, di mana beberapa mata uang dapat bersaing di panggung global. Pergeseran kekuasaan dari Amerika Serikat ke China tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ideologis. Mari kita menyoroti bahwa pertempuran antara demokrasi yang diusung oleh AS dan otoritarianisme yang diterapkan oleh China
menciptakan lanskap global yang kompleks. Negara-negara di seluruh dunia harus menavigasi aliansi dan hubungan internasional dalam konteks perbedaan ideologis ini. Dalam menghadapi pergeseran kekuasaan ini, negara-negara lain, termasuk Indonesia, perlu mempertimbangkan posisi mereka dalam konteks global yang baru. Dengan meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan besar ini, negara-negara kecil mungkin menemukan peluang untuk memperkuat posisi tawar mereka. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, dapat memanfaatkan situasi ini untuk menarik investasi dan memperkuat hubungan perdagangan dengan kedua belah pihak. Namun, hal ini juga memerlukan strategi yang cermat agar tidak terjebak dalam konflik antara AS dan China. Ayo kita merenungkan tema-tema yang diangkat dan mempertimbangkan bagaimana negara-negara seperti Indonesia dapat menavigasi pergeseran kekuasaan global yang akan datang. Implikasi bagi tata kelola global, aliansi internasional, dan kebijakan ekonomi sangat mendalam, seiring dunia berjuang menghadapi multipolaritas dan tantangan yang menyertainya. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing negara, kita dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemenangan China dalam perang dagang bukan hanya tentang dominasi ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana ideologi dan nilai-nilai yang berbeda akan membentuk masa depan dunia. Bagaimana menurut kalian yang menonton video ini sampai selesai?